Ibu, pada pagi hari ini saya akan membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan jual hak kesulunganmu. Eh, Kalau kita bahas soal anak sulung, siapa di antara kita yang jadi anak sulung? Ada ya, beberapa yang jadi anak sulung, termasuk saya juga anak sulung. Jadi anak sulung itu, jadi anak sulung itu boleh dibilang kalau mau saya ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya, enaknya apa? Apa-apa banyaknya, eee, semua kalau kita bayangkan kalau ayah, ibu kita pada saat akan memiliki satu orang anak pertama, pasti kan banyak harapan, banyak rasa, banyak banyak impian yang, mereka bangun pada anak sulung, ya. Pada saat anak sulung itu hadir, yang tadi saya bilang bahwa mereka punya banyak harapan yang ditaruh di pundak anak sulung. Mereka diberi tanggung jawab lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Yang nggak enaknya, mungkin di antara kita yang menjadi anak sulung bisa merasakan bahwa nggak enaknya itu kita harus selalu menjadi contoh untuk saudara-saudara kita yang lain. Ya, kita harus jadi teladan buat saudara-saudara kita yang lain. Nah, paling nggak enak adalah pada saat saudara-saudara kita melakukan kesalahan yang dihukum biasanya anak sulung, ya. Nggak selalu tapi, seringkali anak sulung dijadikan boleh dibilang mungkin, sasaran, kemarahan, sasaran, omelan, kenapa adik-adik kita, melakukan kesalahan yang sebetulnya nggak perlu dilakukan, gitu. Nah, jadi, anak sulung itu dituntut lebih disiplin, dijadikan teladan, yang tadi sering dimarahi oleh karena kesalahan adik-adiknya. Tapi kelebihannya kalau kita bandingkan karakteristik anak sulung dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, karena mungkin, tanggung jawab yang diberikan kepada dia lebih besar, biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan, atau sebaliknya bisa menjadi pribadi yang sangat tertekan, ya. Nah, membahas soal, anak sulung, ya, kita akan belajar dari satu pribadi yang namanya Esau, ya. Di Kejadian 25 ayat 29 dan 34. Mari kita baca di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Bisa minta tolong Ci Evi untuk membacakannya, Ci? Kejadian 25 ayat 29 sampai 30. 34. Sampai 34. Iya. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau kita baca di perikop ini, kita harus kenal dulu siapa Esau. Esau adalah anak sulung dari Ishak dan Ribka, saudara kembar dari Yakub. Di Kejadian 25 ayat 24 sampai 26. Esau itu seorang pemburu yang kuat, suka hidup di padang dan menjadi kesayangan ayahnya, yaitu Ishak. Namun Esau dikenal karena menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk sup kacang merah. Tanda bahwa ia lebih mementingkan kebutuhan jasmani
sesaat daripada berkat rohani yang dan janji Tuhan. Karena tindakannya itu ia kehilangan hak istimewanya sebagai anak sulung dan menyesal seumur hidupnya. Di Ibrani 12 ayat 16 dan 17, saya bacakan ya Bapak Ibu. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang untuk sepiring makanan menjual hak kesulungannya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan bercucuran air mata. Artinya cabul atau immoral adalah hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu, bukan takut akan Tuhan. Kemudian tidak menghargai hal rohani, ia meremehkan hak kesulungan yang seharusnya sangat berharga secara rohani. Nah, balik lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan hak kesulungan? Ya, apa sih yang kemudian secara rohani kita itu adalah anak-anak sulung, ya. Secara rohani bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita tuh anak-anak sulung di antara yang lain, ya. Anak sulung itu bukan hanya berbicara mengenai urutan lahir, tetapi tentang tanggung jawab, otoritas dan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, hak sulung itu menurut orang Yahudi ada 4 hal yang harus kita tahu tentang apa sih hak kesulungan. Yang pertama yang dimaksud dengan hak kesulungan adalah hak warisan ganda baik rohani maupun jasmani. Di Ulangan 21 ayat 17. Yaitu bagian ganda dari warisan termasuk tanggung jawab rohani keluarga. Ya. Jadi hak menurut orang Yahudi itu yang pertama adalah hak waris. Dia akan mendapat hak waris baik rohani maupun jasmani. Yang kedua, dia memiliki hak atas berkat perjanjian Abraham dan garis keturunan rohani. Hak besar, dia berhak menerima berkat besar dari Tuhan dan jaminan untuk masa depan. Ya, itu ada di Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Kemudian ketiga, dia memiliki hak otoritas dan kepemimpinan setelah ayahnya. Maksudnya dia memimpin memimpin keluarga atau bangsa. Ya, jadi sama seperti kita saat ini bahwa biasanya anak sulung apalagi anak laki-laki dia tuh akan meneruskan nama keluarga, garis keturunan keluarga. Dan kenapa tadi saya sebutkan ada hak ganda, hak waris ganda. Biasanya di Israel itu pada saat pembagian harta waris, anak sulung itu akan mendapatkan 2 bagian dari setiap hal yang dimiliki oleh keluarga itu. Ya, jadi dijelas bahwa di Yahudi bahwa hak yang dimaksud dengan hak kesulungan itu yang tadi. Berikutnya hak hadirat Tuhan dan janji keselamatan dari Tuhan di Ibrani 12 ayat 16. Jadi secara rohani kita semua percaya bahwa yang percaya kepada Kristus adalah anak sulung di hadapan Tuhan. Kita baca di Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat ini menjelaskan bahwa kita punya hak istimewa sebagai anak Allah yang ditebus oleh Kristus, yaitu hak keselamatan di dalam Kristus. Identitas kita adalah anak Allah. Jelas, identitas kita adalah anak Allah. Kita punya kuasa doa, kita juga punya warisan janji Tuhan, hak berkat,
hak memimpin bersama Kristus dan hidup dalam hadirat-Nya. Hak sulung ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Hak ini adalah warisan ilahi dan bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Hak ini menentukan arah masa depan dan garis keturunan kita secara rohani. Kehilangan hak ini berarti kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan untuk memimpin, yang Tuhan sediakan untuk kita memimpin, mewarisi, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan sendiri disebut yang sulung di antara banyak saudara di Roma 8 ayat 29. Tuhan sendiri adalah yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, jika kita menolak atau menjual hak kita sebagai yang sulung, kita sedang menolak panggilan Tuhan. Itu berarti kita sedang menolak panggilan Tuhan sendiri. Nah, saya sempat berpikir apa sih makna dari semangkuk sup kacang merah? Kalau di Bandung ya, semangkuk kacang merah itu harganya kurang lebih kalau saya kemarin beli itu sekitar 25.000. Ya, kita bayangkan pada saat Esau menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah itu harganya nggak sebanding, Bapak Ibu. Hak kesulungan itu berkat yang berganda, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita, tapi kita tukar sama semangkuk kacang merah. Kita bayangkan pada saat Esau itu lagi lapar itu nyata, ya. Kacang merah juga nyata, ya. Tapi pada saat dia menukarkan hal yang kekal dengan hal yang sifatnya fana dan sementara, ya. Itu nggak sebanding. Kita bayangkan ibaratnya kita punya rumah, punya warisan rumah, tapi kita nggak punya uang sama sekali. Itu kemudian kita menjual atau menggadaikan hak rumah kita itu, hak sertifikat rumah kita itu dengan semangkuk nasi goreng. Itu ilustrasinya. Ya, itu sangat-sangat jomplang banget dan artinya itu sangat mungkin secara manusia kok bisa ya melakukan hal seperti itu. Yang jelas-jelas mungkin kalau rumah itu kan bisa kita tinggali dalam jangka waktu yang lama, bisa mungkin seumur hidup kita tinggal di rumah itu, bahkan kita bisa wariskan ke anak cucu kita, tapi kita tukar hanya dengan sepiring nasi goreng. Gambarannya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat saya merenungkan apa sih yang dimaksud dengan semangkuk kacang merah itu dalam kehidupan kita saat ini. Semangkuk kacang merah itu adalah segala hal duniawi yang sifatnya sementara, tetapi sering kita anggap lebih berharga daripada berkat kekal dari Tuhan. Contoh nyatanya, misalnya, kita memilih uang haram daripada integritas rohani. Kita lebih memilih melakukan seks bebas, sulit mengendalikan nafsu, menggunakan narkoba, menggadaikan kekudusan demi kesenangan sesaat. Kemudian kita juga menukar hak sulung kita, menukar prinsip iman kita demi popularitas dan pengakuan dari orang lain. Ya, kemudian saya sampai searching, saya sampai tanya, apakah orang atau artis-artis yang menjual jiwanya pada iblis itu demi popularitas, demi kekayaan itu termasuk di dalamnya. Itu salah satu termasuk di dalamnya. Ya, jadi intinya semangkuk kacang merah itu sifatnya sementara yang mungkin harganya tidak sebanding dengan apa yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan yang kekal. Ya. Semua itu mengenyangkan yang sifatnya sementara, tetapi bisa merampas hak rohani kita untuk selamanya. Ya. Kemudian apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri setiap pribadi? Mungkin kita di hari-hari yang lalu, ya, sampai kok kita bisa ya menjual atau ada orang ya yang bisa menjual hak kesulungannya, yang seperti Esau. Kondisi psikologis orang yang bisa menjual hak kesulungannya adalah biasanya orangnya impulsif. Ya, kondisi Esau pada saat itu kita tadi tahu bahwa kondisinya dia lapar, dia lelah dan membuatnya tidak berpikir panjang. Ya, kadang-kadang
dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kita juga dalam keadaan lapar, keadaan terdesak, keadaan, eee, seperti di ujung tanduk, tanpa berpikir panjang kita menjual hak kesulungan kita. Kemudian biasanya orang yang menjual hak kesulungan punya karakter dia tidak menghargai nilai rohani, di mana baginya hak kesulungan hanyalah teori, tidak, terasa manfaatnya sekarang. Jadi dia lebih memandang remeh tentang hak kesulungan itu. Biasanya orang ini juga egois, fokus pada diri sendiri dan bukan generasi, selanjutnya atau masa depan. Dia juga, orang seperti ini juga biasanya kurang dapat mengendalikan diri, baik emosi, nafsu, atau kondisi tubuh, eee, jadi dia susah untuk mengendalikan dirinya dalam pengambilan keputusan. Secara psikologis modern, ini mirip dengan instant gratification, yaitu mengorbankan masa depan demi kepuasan sesaat atau kepuasan yang singkat. Kemudian kalau kita tanya, apa sih dampaknya dari, menjual hak kesulungan? Kok penting banget harus bahas tentang hak kesulungan? Ternyata, menjual hak kesulungan itu dampaknya sangat-sangat besar. Pertama, kehilangan berkat dan janji Tuhan yang seharusnya kita nikmati. Itu ada di Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Kita kehilangan janji Tuhan yang harusnya kita nikmati, baik janji Tuhan secara rohani maupun secara jasmani. Kemudian hidup menjadi tawar, menjadi kosong, penuh penyesalan meskipun kenyang oleh hal duniawi. Ya, kenapa? Kita bisa lihat, dalam kehidupan sehari-hari banyak artis-artis terkenal, banyak orang-orang public figure yang kok hidupnya, kita tahu pada akhir hidupnya mereka memilih untuk bunuh diri. Ya padahal mereka setiap hari, mendapat pujian, dieluk-elukan oleh fansnya, kemudian dipuja-puja banyak fansnya, tapi hidup mereka merasa kosong. Karena kenapa? Karena mereka sudah menukar hal yang kekal dengan hal yang sifatnya sementara. Gitu. Kemudian, yang bahayanya lagi adalah potensi rohani atau panggilan dan generasi setelah kita juga ikut terdampak. Ya, kehilangan kesempatan sekali seumur hidup karena hak itu sudah berpindah seperti Esau. Pada saat dia sudah menjual hak kesulungannya, hak kesulungannya itu nggak bisa dibalikin. Ya, dia mau nangis-nangis, bahkan di Alkitab mengatakan dia dengan penuh penyesalan, hak kesulungan itu tidak bisa kembali. Ya. Nah, hak kesulungan secara jasmani bisa hilang permanen. Tetapi hak rohani kita di dalam Kristus bisa dipulihkan lewat pertobatan dan iman. Jika kita tanya, apakah hak kesulungan itu jika sudah dijual bisa kembali? Yang tadi saya jelaskan bahwa secara jasmani dalam kasusnya Esau, ia tidak bisa mendapatkan kembali hak kesulungan itu. Tetapi secara rohani di dalam Kristus ada anugerah pemulihan jika kita melakukan pertobatan sungguh-sungguh. Di Lukas 15 ayat 21 ayat sampai 24 sebagai anak yang hilang yang kembali. Jika kita bertobat, kita meninggalkan dosa kita dan kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita anugerah yang namanya pemulihan. Kemudian tadi jika kita melepaskan dosa dan kembali ke jalan Tuhan. Artinya di 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kemudian, hak kesulungan itu kembali jika kita hidup baru di dalam Kristus. Jadi, hak kesulungan itu bisa kembali jika yang pertama, secara rohani kita mengalami pemulihan, kita mengakui dosa kita, kemudian kita hidup baru di dalam Kristus. Ya, kunci dari pertobatan adalah kembali pada Kristus dan setia menjaga iman kita. Kemudian, bagaimana sih kita mungkin bertanya bagaimana sih cara menjaga
hak sulung kita. Hak sulung yang Tuhan sudah berikan bagi kita, setiap kita yang percaya pada Tuhan. Yang pertama, kita belajar untuk menghargai anugerah Tuhan, firman dan janji Tuhan lebih dari sekedar kesenangan sesaat. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 119 ayat 11 dan Filipi 3 ayat 8. Kemudian menjaga kekudusan, melatih pengendalian diri dan kesabaran kita. Jangan hidup impulsif. Impulsif itu meledak-ledak mengikuti emosi sesaat. Pikirkan segala sesuatu baik pikiran kita, tindakan kita, efek jangka panjangnya. Jadi jangan kita bertindak dulu baru berpikir, tapi berpikir dulu baru bertindak. Pikirkan dampak-dampak yang akan terjadi apabila kita melakukan hal-hal tersebut. Ya, contoh dalam saya mungkin ada bahas satu ilustrasi sedikit, misalnya dalam kehidupan kita dalam pelayanan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita melakukan mungkin pada saat ini kita terlibat banyak pelayanan, tapi kita melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran kecil seperti menjual hak-hak kesulungan kita gitu. Misalnya kita udahlah nggak apa-apa, sekali-kali kita melakukan pelanggaran kecil, dosa-dosa yang kita anggap kecil, tapi itu bisa membuat kita kehilangan hak kesulungan kita. Ya, kemudian cara kita menjaga hak kesulungan kita adalah membangun identitas sebagai anak Allah. Ada di Roma 8 ayat 16 sampai 17. Apa sih sebetulnya identitas kita? Kita harus tahu dan harus sadar betul siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita sebagai ahli waris kerajaan Allah dan siapa kita sebagai anak Allah. Jadi kita kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus pikir panjang. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai orang bilang gini, kok anak Tuhan contohnya begitu ya, kok anak Tuhan melakukan hal gitu ya, hal yang jelek, kok dia terlibat narkoba ya gitu, atau dia kok jadi koruptor. Nah, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu kita kehilangan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kemudian hidup dalam ketaatan, kesetiaan dan disiplin rohani walaupun harus berkorban. Matius 16 ayat 26 berbunyi, apa gunanya keuntungan dunia tetapi kehilangan nyawa? Kemudian, jadi apa gunanya kita punya segala hal di dunia ini termasuk popularitas, kekayaan, apapun yang kita inginkan di dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Itu nggak sebanding gitu ya. Kemudian, belajar berkata tidak pada kompromi dosa di Titus 2 ayat 11 dan 12. Ya, kemudian cara berikutnya bagaimana kita menjaga hak kesulungan kita adalah ingat akan janji kekekalan. Kita bukan sekedar hidup untuk dunia ini, tetapi untuk kerajaan yang akan datang. Sama seperti anak sulung dalam keluarga yang sering jadi teladan, Tuhan memanggil kita menjadi teladan rohani di dunia ini. Jangan sampai kita menukar panggilan ilahi dengan sup kacang merah duniawi. Ingat selalu bahwa jangan sampai yang sifatnya sementara merampas yang kekal. Nilai hak sulung kita ditentukan dari bagaimana kita menghargai apa yang kekal lebih dari apa yang sementara. Di Wahyu 3 ayat 17, di Wahyu 3 ayat 11 berbunyi begini. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Semangkuk kacang merah adalah segala sesuatu hal duniawi yang sifatnya sementara, tetapi sering kali kita anggap lebih berharga daripada berkat Tuhan yang kekal. Nah, yang lebih mengerikan adalah Bapak Ibu, seringkali kita itu lebih memilih dunia lebih daripada Tuhan. Kita sedang menukar hak sulung kita
demi semangkuk kacang merah. Jadi kadang-kadang hak sulung itu nggak selalu dicuri Bapak Ibu, tapi kita sendiri yang tanpa sadar atau dengan sadar menukarkannya karena tadi ada karakter impulsif, tidak sabaran, tidak menghargai, egois, dan kurang dapat mengendalikan diri kita. Ya, mari pada pagi hari ini kita belajar dari Esau. Kita menghargai hak rohani kita, hidup sebagai anak sulung yang penuh kesetiaan sampai akhir. Ya, sampai Tuhan menemukan kita tetap setia dengan identitas kita sebagai anak Allah yang memiliki hak kesulungan yang kita pegang teguh sampai Tuhan panggil kita nanti. Mungkin sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi bahan perenungan buat kita semua supaya makin hari kita makin disempurnakan, kita makin hidup benar di hadapan Tuhan.